Ya ini bagi yang kalangan menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas sih, kalau biasanya anak sultan itu ya nggak masalah, beli-beli aja karena sultan itu bebas. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Wolpis guys ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas kekurangan dan kelebihan cana gemuk. Nah, biasanya itu kan kalau cana gemuk itu biasanya kan ada kekurangan dan ada kelebihannya. Dan kelebihannya dan kekurangannya itu apa? Mari kita bahas. Nah, kebiasaan ini yang sering dialami saya dan mungkin juga kalian juga ya, mungkin juga mengalaminya ya. Kalau kita lihat cana itu rasanya itu pengen ngasih makan terus gitu. Tangan itu rasanya jadi gatel, rasanya pengen ngasih makan terus. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya cananya jadi gemuk gitu. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya, ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi, sambil ngerokok. Kalau kalian mau ngopi ya silakan, kalau kalian mau ngerokok ya silakan. Kita ngobrol-ngobrol santai, sharing sambil belajar ya mengenai kekurangan dan kelebihan cana yang gemuk. Pasti itu cana yang gemuk pasti ada kekurangannya dan kelebihannya. Oke, kita bahas ya satu persatu. Oke. Yang pertama itu asik aja kalau dikasih makan. Orang itu kalau ngasih makan itu pasti seneng, jadi punya kepuasan tersendiri kalau ngasih ikan makan. Tangan itu rasanya gatel kalau lihat ikan, pasti rasanya itu pengen ngasih makan terus menerus. Jadi yang pertama itu ya asik aja kalau dikasih makan, itu kelebihan pertama. Jadi yang kedua yaitu terbiasa makan banyak ya, dan tidak dimuntahin. Dan biasanya kalau cana tidak terbiasa makan banyak itu biasanya dimuntahin, dan itu menjadi kotoran dan sumber penyakit bagi ikan. Yang ketiga, biasanya kalau ikan cana kita itu dikasih makan banyak, di pikiran kita pasti itu cana kita itu akan bahagia. Tapi kenyataannya cana kita itu belum tentu bahagia, karena makanan yang banyak dan kotoran yang banyak itu bisa membuat penyakit ya guys ya, dan akuarium kita itu menjadi cepat kotor. Oke, yang keempat itu cana kalian itu akan menjadi lebih cepat besar guys ya. Bayangkan aja, kalian kasih makan terus menerus sampai ikan kalian itu jadi buncit ya. Kayak perut saya ini perut saya kan buncit ini ya. Itu dalam waktu 2 atau 3 bulan itu udah bisa jadi jumbo guys, gara-gara terlalu over memberi makannya. Jadi kebanyakan itu memberi makannya, jadi lebih cepat besar dan menjadi size jumbo ya. Oke, jadi itu dia guys ya kelebihannya guys ya. Tapi dibalik kelebihan itu pasti ada kekurangan, dan mungkin akan jadi bahaya untuk cana kalian juga guys ya. Oke, kita akan bahas kekurangannya guys ya satu persatu seperti biasa guys ya. Oke, yang pertama itu cana kalau gemuk itu biasanya warnanya itu kurang pekat. Yang kedua itu kalau cana kalian itu gede alias sudah jumbo, biasanya itu bunganya itu dikit ya. Bahkan ada juga yang cana udah gede itu biasanya nggak ada bunga sama sekali. Karena apa? Karena kalian itu paksa untuk gede, padahal belum waktunya itu ikan untuk gede ya. Tapi kalian paksa ikan itu lebih cepat gede atau besar ya.
Mungkin ada saja dari kalian yang lihat ikan temen atau ikan kiper lainnya atau penghobi lainnya ya, kok punya ikan cili size 15 atau 17 cm itu bunganya kok sudah keluar banyak, tapi kalau cana yang gede kok belum ada bunganya sama sekali. Mungkin bakat bunga itu belum keluar ya, karena kalian paksa untuk menjadi lebih gede dalam waktu yang singkat. Oke, yang ketiga itu cana kalian itu akan menjadi mager alias tidak aktif ya, malas gerak. PW itu posisi enak. Cana kita itu jadi obesitas guys, gede itu karena gemuk ya, perutnya buncit, itu cana kita akan menjadi obesitas. Ya kayak manusia lah, kalau kita sebagai manusia ya dikasih makan terus menerus sampai gemuk, itu kita jadi malas-malasan guys, mau itu males, mau ini males kan gitu ya. Ikan pun sama, kalau dikasih makan terus menerus dia akan males, renang ke sini males, renang ke sana males, flaring juga males kan gitu. Jadi ikan itu sama kita itu sebagai manusia itu ya kurang lebih sama. Kalau dikasih makan banyak jadi males, jadi kurang aktif, mager ya, sama kayak kita juga. Ini kan saya gemuk ini ya, tapi ya alhamdulillah saya nggak malas-malas amat lah. Iya. Yang keempat itu gampang terserang penyakit guys ya. Bayangkan aja, makan banyak, otomatis kotorannya itu juga banyak. Nah, kotoran inilah yang menjadikan sumber penyakit guys, seperti white spot, terus kena jamur akibat terlalu banyak dikasih makan. Oke, yang kelima itu kalau kalian sering memberi makan ikan cana kalian, itu akibatnya itu akuarium akan cepat jadi kotor. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya kalian akan sering ganti air guys. Kalau cana kalian gemuk, pasti kotorannya itu banyak. Akuarium itu pasti akan jadi cepat kotor guys. Jadi kalian itu harus sering ganti air setiap 3 hari sekali minimal ya, minimal maksimal itu harus 3 kali sehari. Kalau tidak, biasanya itu kalau tidak ganti air ya, biasanya itu gampang terserang penyakit ya, seperti tadi, seperti white spot atau entah jamur, biasanya itu gitu. Jadi seringlah ganti air kalau akuarium kita itu jadi kotor. Seringlah ganti air, karena kalau kalian nggak ganti air biasanya itu akan menjadi sumber penyakit bagi ikan kalian juga. Kasihan ikan kalian juga, udah pelihara dari kecil, udah besar, penanganannya salah, jadi malah sumber penyakit bagi ikan, dan ikannya terserang penyakit dan akhirnya mati, kan kasihan juga. Yang keenam itu kalian akan cepat ganti ya, ganti akuarium itu yang lebih besar, upgrade akuarium itu yang lebih besar kalau cana kalian itu gemuk ya. Kalau biasanya itu kan tank kalian itu, akuarium kalian itu kan 40 kali 30 kali 30, gara-gara kasih makan terlalu banyak dan akhirnya perut buncit dan size itu lebih cepat membesar ya. Mau nggak mau itu kalian harus cepat upgrade tank atau ganti tank yang juga lebih besar ya, mungkin 80 40 40 atau 100 kali 40 kali 40. Jadi kalian harus siapkan dana tambahan ya untuk mengupgrade akuarium atau mengganti akuariumnya yang lebih besar ya. Oke, yang ketujuh itu jadi boros kalau ngasih makan ikan ya. Setiap minggu pakan itu habis, setiap minggu pula beli pakan lagi. Kalau misal kalian nggak punya kebutuhan atau masih single, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian sudah berkeluarga atau punya tanggungan atau apa, itu ya lama-lama akan jebol juga keuangan kalian ya. Ya ini bagi yang
kalangan menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas sih, kalau biasanya anak sultan itu ya nggak masalah, beli-beli aja karena sultan itu bebas. Yang kedelapan itu kebiasaan kalian memberi terlalu banyak makan. Kalian susah mendapatkan cana yang bagus. Itu guys, poinnya itu. Dan biasanya kalau cana yang gemuk itu biasanya warna kuningnya itu ya tetap muncul warna kuning. Tapi warna kuningnya itu nggak pekat ya, tapi itu alias pudar. Kuningnya itu kuning tapi itu pudar, nggak pekat. Itu kalau cana kalian itu gemuk. Tapi ada juga ikan cana yang gemuk, warnanya itu bagus, bunganya itu keluar. Tapi nggak semua guys ya, tapi nggak semua dipukul rata. Ini dari 100% ikan, anggaplah contoh gitu, 100% ikan, mungkin hanya 20% saja yang memiliki cana yang gemuk, warna yang bagus, tak bunganya banyak, tapi itu cananya gemuk. Itu hanya 20% saja ya. Jadi pastikan ikan kalian itu kalau memberi makan itu setiap hari nggak apa-apa, tapi itu ada porsinya sendiri, ada takarannya sendiri. Kalau kalian masih bingung gimana sih porsi makan ikan atau gimana sih pola makan ikan, ini dari saya progres ikan saya itu Meliodas pribadi ya, sudah ada di video sebelumnya. Kalian bisa tonton cara saya mengasih makan Meliodas, itu bisa tonton di video sebelumnya. Jadi berilah makan satu hari itu satu kali aja. Jadi Senin apa, terus Selasa apa, itu cukup satu hari sekali saja. Itu cukup. Senin itu satu kali, Selasa itu satu kali, sudah gitu aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi seringnya dalam satu minggu itu makan terus, tapi dengan porsi yang sedikit. Biar apa? Biar cana kalian itu tidak gemuk guys, tidak obesitas. Kalau cana obesitas itu ya kayak tadi yang saya sebutkan tadi, ada kekurangan, ada kelebihannya. Karena kita itu pelihara ikan, pasti itu punya kesenangan pribadi ya. Biasanya kalau pelihara ikan itu dicari galaknya, atau dicari warnanya, atau dicari bunganya, atau dicari makannya itu rakus. Itu kita, setiap orang itu punya hak pribadi atau keinginan atau kepuasan pribadi ya untuk pelihara ikan. Jadi video ini tuh cuma memberi edukasi ya. Kalian boleh memberi makan ikan cana kalian itu sering atau banyak sampai gemuk, itu nggak masalah. Cuma ini kan saya membahas kekurangan dan kelebihannya saja. Dan mungkin kalau kalian lihat video ini menjadi oh ya, kasihan ikan saya kalau kegemukan, nanti bisa jadi obesitas atau mager, atau oh kenapa ya kok ikan saya itu mager, oh ternyata itu ikan saya kegemukan, kan gitu ya. Atau mungkin ya nggak apa-apa bang, ikan saya itu gemuk, kan saya juga senang. Iya nggak apa-apa, itu terserah Anda ya. Saya itu nggak mihak gemuk atau mihak kurus ya. Saya ini hanya memberi edukasi kekurangan dan kelebihan cana itu kalau gemuk gitu guys. Karena kalau progres ikan itu biasanya setiap keeper, setiap penghobi itu beda-beda. Ada yang gini, ada yang gitu, ada yang gini, ada yang gono, gini ya. Biasanya kan gitu guys. Setiap orang itu caranya itu kalau progres ikan itu beda-beda guys ya. Jadi gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.